Halo sahabat unggul semua, balik lagi nih di channel Rumah Sakit Unggul Karsa Medika nih. Podcast kali ini kita akan membahas nih bagaimana tumbuh kembang si kecil nih bisa sehat dan optimal nih. Itu juga adalah salah satu hal penting ya untuk orang tua, apalagi di zaman sekarang, di zaman yang banyak gadget gitu ya. Nah, untuk itu kita sudah hadir nih. Bersama kita ini ada dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kasih tepuk tangan untuk Dokter Desmond Situmorang. Terima kasih. Halo dokter, apa kabarnya nih dok? Baik, sehat Pak. Oh sehat, alhamdulillah ya. Kelihatannya capek nih. Aduh, namanya dokter ya Pak ya, capek pasti itu pasti. Iya, setiap hari ya. Ya, hari sering. Sabtu juga ya dok ya? Hari Sabtu juga tetap praktek. Oh Pak. iya, tetap visit juga gitu. Tetap visit, tetap buka poli ya Tetap dok? buka poli, Oke. tetap beri pelayanan lah. Nah ini dokter spesialis anak yang udah lama sebenarnya udah sebelumnya udah pernah di RSUKM juga ya dok ya? Pernah dulu Pak. Iya. Nah ini, tapi sahabat unggul di rumah pasti belum tahu nih, yang apalagi yang nonton sekarang nih belum tahu nih dokter Desmond. Mari kita kenalan dulu yuk sama dokter Desmond. Dok, boleh dong kenalkan dulu dok. Halo Sobat Unggul, perkenalkan nama saya Desmond Situmorang. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Dulu dokter umum, saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulus tahun 2016. Kemudian mulai sempat praktek di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika dari tahun 2018 sampai 2020. Kemudian baru menyambung lagi dari akhir tahun 2024 kemarin sampai dengan sekarang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak. Wah, udah pulang ya? Oke dok, kita santai aja dok. Santai. Kita mau bahas tumbuh kembang anak nih dok. Ya. Nah, tumbuh kembang anak itu bisa dijelaskan dok, ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, mungkin kita pertama kali harus tahu dulu tentang apa itu tumbuh, apa itu berkembang. Nah itu dua hal yang berbeda. Oh beda ya? Memang satu kayak tumbuh kembang, kayak satu frasa kata gitu kan. Yeah. Tapi itu punya makna yang berbeda. Kalau tumbuh sendiri, dia merupakan pertumbuhan secara fisik. Jadi yang dapat diukur, contoh panjang badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, kemudian lingkar lengan atas, berat badan. Nah itu hal-hal yang bisa diukur. Namanya itu untuk mengarahkan ke arah pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan dia lebih ke arah kemampuan struktur dan fungsinya yang bertambah gitu. Contoh, anak umur 3 bulan yang tadinya belum bisa berbaring sudah mulai bisa berbaring. Kemudian mulai bisa duduk di usia 6 bulan. Bertambah bisa berdiri usia 12 bulan. Nah, itu kan fungsi-fungsinya semakin bertambah. Yang tadinya cuma bisa bicara mama, baba, dada, papa yang tidak bermakna, kemudian dia bisa spesifik. Ke mamahnya, mama, papa, atau ayah, bisa lebih spesifik seperti itu. Nah, itu menunjukkan ke arah perkembangan, seperti itu, Pak. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, bahwa mana yang tumbuh, mana berkembang, gitu. Itu berbeda juga ya, dok? Berbeda. Nah, sebenarnya seberapa penting sih ini tumbuh kembang anak ini, dok? Sebenarnya tumbuh kembang itu sangat penting ya, karena ada yang namanya milestone pertumbuhan dan perkembangan. Itu, ya kita semua berharap generasi penerus kita, dalam hal ini anak-anak sebagai penerus bangsa kita kan punya kemampuan yang baik di masa yang akan datang. Nah, salah satu hal yang untuk bisa menilai apakah mereka bisa bertumbuh dan apakah mereka bisa sukses di masa yang akan datang itu adalah dengan melihat pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Kita sendiri tahu bahwa sampai saat ini Indonesia masih bergulat dengan yang namanya stunting. Nah, itu kan salah satu permasalahan tumbuh tuh, yang biasa berefek ke perkembangan juga gitu. Nah, tujuan pemerintah jelas untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi stunting. Gitu, seperti itu. Jadi memang ya karena gambaran masa depan bangsa kita pun ditentukan oleh generasi saat ini. Seperti itu. Berat nih. Berat memang. Berat, ya. Tugas dokter anak makanya berat banget. Tapi banyak nggak sih dok yang datang gitu ke poli anak gitu untuk menanyakan, dok ini kenapa sih anak saya seperti ini gitu? Sebenarnya dengan kemajuan zaman ya Pak ya, informasi yang semakin banyak gitu ya, semakin banyak orang tua yang aware. Kalau boleh cerita gitu, zaman saya dulu sekolah dokter umum gitu ya, tumbuh kembang anak ini bukan suatu problem yang cukup familiar di masyarakat umum gitu. Tapi sering dengan bertambahnya waktu, sosial media yang banyak yang kasih edukasi dan segala macamnya, orang tua akan semakin sadar gitu, takutnya ada apa nih dengan anak saya gitu. Semakin aware mereka. Nah, cuma memang kadang-kadang seperti pedang bermata dua ya Pak ya. Informasinya kadang-kadang bermanfaat seperti tadi, ada yang seolah-olah ya belum tentu tepat gitu lah Pak. Nah itu makanya itu kadang-kadang datang pasien yang
ya begitulah dengan mendapat informasi yang salah Nah, seperti itu. itu ya. Itu ya tugas kami lah sebagai seorang dokter anak yang baik untuk bisa mengedukasi pasien seperti itu. Berarti itu teh harus difilter, Di filter, bener banget Pak. Filternya tuh yang ada. Begitulah kalau media sosial zaman sekarang ya. Berarti banyak banget berarti ya. Benar. Nah, ini yang saya penasaran nih dok nih. Kan ada yang namanya poli anak, nah Iya, iya. dan ada poli tumbuh kembang anak nih. Hmm. Ini beda apa sama aja dok? Sebenarnya memang kalau pada konsep pelayanan kesehatan anak tuh jadi suatu hal yang berbeda. Kalau yang dibilang poli anak itu lebih ke arah konotasinya ya, maksudnya konotasinya lebih ke arah poli anak yang sakit, Oh, seperti itu. Nah, kalau poli tumbuh kembang itu biasanya dipakai buat anak sehat untuk kita satu menilai tumbuh kembangnya atau biasanya untuk melakukan vaksinasi gitu. Oh. Pada beberapa rumah sakit ada yang nyebutnya poli anak sehat, ada yang menyebut poli tumbuh kembang gitu. Seperti itu sih Pak, gitu. Oh, berarti di rumah sakit juga sudah banyak ya? Sudah Dok? mulai banyak Pak sekarang yang seperti Oke. itu. Berarti memang masyarakat kita sudah aware juga ya dok ya? Sudah banyak yang aware sih saat ini. Heeh. Nah, ada mitos juga nih di masyarakat Wah, kita dok. mitos ini berat nih mitos. Nah, itu atau mitos atau fakta nih. Katanya kalau misalkan anak yang gemuk itu biasanya sehat. Terus anak yang keluar gitu hujan-hujanan atau itu dia imunnya lebih bagus. Nah, itu benar nggak sih dok nih? Ini memang banyak yang kalau anak gemuk itu sehat, itu lebih ke arah mitos sih sebenarnya. Nah, itu beberapa kali. Nah, memang sih kadang-kadang kita kalau lihat anak gemuk lucu ya. Iya. Wah, lucu. Nah, pada dicubit lah, diciumin dan segala macamnya gitu ya. Tapi kita harus hati-hati. Ada beberapa penyakit metabolik yang mulai akan muncul ketika anak dalam fase kegemukan. Seperti itu. Bisa berhubungan dengan gula darah atau penyakit metabolisme kolesterol dan yang lain-lain seperti itu. Jadi tetap yang sehat adalah yang seimbang. Yang seimbang. Jadi memang Oke. kegemukan pun tidak baik, kurus pun tidak baik gitu. Oke. Jadi memang harus sesuai dengan berat badan per usianya, tinggi badan per usianya, seperti itu. Berarti ada datanya yang harus. Ada datanya, dan Oh, itu gitu tadi ya. saya bilang tentang tumbuh gitu, dan berkembang tadi. Oke. Nah, ini yang anak yang hujan-hujanan gitu Hujan-hujanan katanya itu atau lebih- keluar. Nah, memang sih kita tahu bahwa ketika anak banyak bermain di luar, dia akan mengenal dunia luar. Itu penting buat mereka untuk perkembangan mereka. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita terlalu melepaskan gitu ya, main di tempat yang kurang bersih seperti itu, yang menimbulkan sakit penyakit kan bisa jadi. Iya. Ya, beberapa sakit penyakit yang contoh mungkin main di selokan yang kotor bisa jadi diare seperti itu Pak gitu. Ataupun pada ini kan rame-rame yang lagi hujan banyak gede banjir gitu ya. Daerah-daerah tertentu yang menjadi sarang tikus juga hati-hati. Iya. Takutnya ada penyakit yang namanya leptospira. Jadi sakit kan anaknya Oh, kan iya, gitu. Jadi ya tidak tepat juga yang mengatakan bahwa kita boleh membebaskan anak main di luar ya. Tetap boleh main di luar tapi tetap dengan penjagaan kita sebagai orang tua atau orang dewasa seperti itu. Main di luar tapi jangan di mana aja Jangan ya dok ya. kemana-mana, benar. Harus melihat Iya, lingkungannya juga sih Pak. Nah itu, nah berarti kan banyak hal gitu dok. Kira-kira ada mitos apa lagi sih dok sebenarnya? Biasanya dok yang datang ke dokter. Mitos yang paling sering itu tentang makanan. Oh, makanan ya. Itu juga banyak yang, ya aduh ilmunya banyak ya dari TikTok. Terus pemberian multivitamin. Banyak sekali yang bertanya tentang, dok konsumsi zinc itu boleh tiap hari atau gimana? Seperti itu kadang-kadang ada tuh yang di TikToknya. Cuma kan ya kita harus menyadari bahwa pemberian suplementasi tambahan itu ada indikasinya gitu. Tidak serta-merta kita boleh memberikan, apalagi rutin gitu ya Pak ya. Itu makanya tetap harus dinilai lagi kembali. Karena ada beberapa zat yang mungkin jadi kompetitor seperti itu. Jadi kita harus melihat apakah ini memang anaknya butuhkan atau tidak. Kalau tidak butuh, ya jangan. Kalau butuh, silahkan diberikan. Kemudian pemberian dosisnya juga kadang-kadang ada yang, ya Pak, tahu sendiri lah ya sekarang Google dan segala macam mencari. Padahal mungkin yang dikasihnya buat dosis sakit gitu. Anak sakit bukan untuk dosis suplementasi gitu loh. Itu kan berbeda gitu. Iya, Gitu iya. Pak. Ceritanya. Oke, ada nggak sih dok sebenarnya yang kan perkembangan anak itu kan berbeda-beda ya dok ya. Ada nggak sih dok yang selain gizi tadi itu bisa yang membuat otak dan fisik anak tuh jadi lebih bagus gitu ketimbang di anak lainnya gitu. Ada nggak sih hal yang seperti itu dok? Yang jelas sih. Sebentar, Oh. sebelum dokter jawab, ya kita ada iklan dulu yang mau Oke, lewat dok. siap, Pak. Nah, seperti apa dok gitu? Oke, sebenarnya banyak tadi saya sudah bilang ya bahwa memang untuk tumbuh dan kembang yang paling pertama syarat pertama tuh harus ada faktor gizi yang cukup. Ya. Ya, kita harus memberikan faktor gizi yang cukup buat anak. Kemudian stimulasi yang cukup. Ya, stimulasi ini banyak faktor Pak. Memang stimulasi dari penglihatan, pendengaran, kemudian
sensoris gitu, motorik. Nah itu dengan stimulasi yang seimbang dan gizi yang seimbang, outcome-nya diharapkan baik. Seperti itu. Jadi memang banyak sih tadi Bapak juga sempat bilang ya dari pas kita fase istirahat. Ada nggak sih yang memang kayak spesifik banget gitu ya? Betul. Gitu. Nanti kalau di berenang dia akan lebih bagaimana gitu. Sebenarnya tidak akan selalu seperti itu kan. Kalau berenang tuh lebih bentuk ke arah stimulasi motorik satu. Memang melatih keberanian benar karena anak akan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Lingkungan dalam hal ini kan dia di air gitu kan ya. Berusaha buat survival dan segala macam. Nah itu memang tapi tidak berarti bahwa itu akan membuat dia lebih baik dibandingkan anak yang lain seperti itu. Lalu ini ada nih dok yang di media sosial tuh, anak tuh dia balita, dia umur berapa 2 tahun udah jago ngitung gitu. Nah itu gimana dok perkembangan otak kok bisa seperti itu sih dok? Kalau kita harus tahu juga bahwa selain tadi stimulasi dan gizi, faktor genetik juga berperan penting. Oh iya. Ya jadi memang ya namanya juga mungkin orang tuanya memang dari genetiknya secara IQ-nya baik gitu. Nah, anaknya memang biasanya IQ-nya juga memang mengikuti dari orang tuanya seperti itu. Jadi memang itu ada faktor-faktor genetik. Jadi memang faktornya internal sama eksternal gitu, Pak. Selain faktor eksternal tadi ada faktor internal, terutama dalam hal ini adalah genetika. Seperti itu. Itu biasanya dari bapak atau dari ibu nih, Dok? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ya, jadi saya suka lihat tuh, Pak, bener. Iya. Kalau ini dari ibu, kalau ini dari ayah. Namanya genetik itu kan kedua-duanya gitu. X dan Y itu bersatu gitu. Jadi nggak ada salah satunya dok ya? Tidak ada salah, ya, nanti berantem Pak kalau cuma salah satu nanti. Jadi ya memang itu yang penting. Ada kedua itu. Memang ada beberapa penyakit yang bergantung pada genetik ayah dan ibu. Tapi kalau dalam hal ini kualitas kemampuan genetik itu secara genetika dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Oh iya. Kirain nggak dari salah satu. Biasanya lebih jenius tuh karena dari ibunya, terus tinggi badan tuh dari bapaknya tuh katanya. Enggak juga. Karena tinggi badan pun kita mengenal namanya tinggi badan potensi genetik. Itu mengukur dari ayah dan ibu. Nggak cuma ayah aja, nggak cuma ibunya gitu. Jadi dua-duanya diukur gitu seperti itu. Berarti dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Oke. Nah dok, tadi kan sempat ngomongin nih gizi, nutrisi dari makanan nih. Ada nggak tips dok untuk memilih makanan yang baik nih dok? Memilih makanan yang baik ya. Untuk biar tumbuh kembangnya tuh optimal nih dok. Yang jelas sih kita harus belajar mengenai penghitungan kalori gitu. Sebenarnya kita sudah banyak terbantu ya Pak ya, sudah banyak tools-tools yang bagus. Yang paling sederhana dasar aja buku, kalau kita tahu ya buku Pink dari bidan itu tuh, buku KIA namanya. Nah itu kan berisi banyak informasi Pak, nggak cuma yang masalah gizi, masalah imunisasi. Di situ juga ada masalah tumbuh kembang juga ada. Oh gitu. Ada milestone tumbuh usia berapa bulan di situ ada. Kemudian tentang makanan di situ juga ada. Sederhana gitu loh maksudnya. Tapi bisa kita lakukan dimanapun. Prinsip dasarnya yang kita harus tahu bahwa makanan yang seimbang terdiri dari apa? Karbohidrat, protein, lemak gitu. Seimbang, harus seimbang. Berapa sih porsi karbohidrat? Berapa sih porsi proteinnya? Berapa sih porsi lemaknya? Seperti itu. Nah itu di situ ada dan lengkap informasinya. Ya jadi mungkin untuk sebagai langkah dasar awal mungkin untuk ibu-ibu di rumah gitu ya. Jangan, itu buku yang banyak banget informasinya dan saat ini pun sudah banyak bisa di-download di situs pencarian seperti itu. Oh Pak. gitu. Kita ada aplikasinya bisa, ya? bukan aplikasi Pak. Jadi kita bisa mendownload buku merah itu. Oh bukunya. Dalam bentuk PDF kita bisa baca gitu. Kalau memang mungkin ada yang namanya kalau buku kan basah, hilang, apa segala macam, mau mengingat kembali susah kan. Secara elektronik juga sudah tersedia saat ini. Oh gitu. Jadi gampang tinggal bisa baca aja bisa dibaca dengan baik. Dan sekarang saya pikir nggak cuma itu ya, banyak juga yang dokter-dokter ataupun mungkin dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan banyak buku-buku atau flyer atau apa yang memang isinya sudah terbukti gitu ya Pak ya. Jadi bukan cuma katanya-katanya gitu lah maksudnya. Benar-benar sudah ada bukti ilmiahnya, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat seperti itu. Nah ini dok yang sering kita ditanya. Nggak semua masyarakat kita tuh katanya nggak bisa nih mencukupi, harus ada protein kah, karbohidrat kah, atau seratnya gitu. Mungkin karena keterbatasan biaya mungkin ya dok ya. Nah itu seperti apa dok untuk menanggulangi itu dok? Agak susah juga kalau kita ngomong masalah keterbatasan ekonomi ya. Cuma tidak usahlah kita terlalu berpikir yang makanannya harus yang canggih-canggih gitu maksudnya. Contoh yang saya paling sering dengar tuh apa sih? Garam Himalaya, harus pakai olive oil gitu. Sedangkan kita punya sumber-sumber protein lain, sumber lemak lain yang masih mencukupi kalau kita berikan kepada anak. Gitu. Kan kita dulu ada generasi zaman dulu juga nggak dapat yang kayak begitu-begitu ya. Toh kita bisa bertemu dan berkembang juga dengan baik, gitu, seperti itu. Yang penting adalah
banyak makanan Indonesia yang harganya bisa masih terjangkau, yang bisa yang bisa kita berikan kepada anak untuk memberikan menjamin tumbuh kembang mereka bisa bertumbuh dengan berkembang dan baik. Nah, kalau pada kondisi bahwa ada anak-anak yang mungkin berkekurangan gitu, pemerintah sendiri punya banyak program untuk itu gitu. Ada posyandu gitu ya. Kemudian di puskesmas juga itu mereka biasanya punya pemberian program pemberian makanan tambahan seperti itu. Jadi memang screening itu yang paling penting sih ya Pak ya, untuk mencari mana yang kekurangan kemudian ditolong di situ. Itu sih yang bisa dilakukan biasanya seperti itu sih Pak. Nah ini Dok, biasanya nih anak yang katanya anak yang sering minum susu banyak gitu Dok sama anak yang tidak minum susu, ini tingginya lebih beda nih Dok. Benar nggak itu Dok? Kalau secara penelitian sendiri tidak menjamin 100% bahwa itu akan seperti itu Pak. Gitu. Memang dengan pemberian susu dia ada kandungan susu lemaknya, kalsium, vitamin D yang penting buat pertumbuhan tulang gitu. Ya itu tadi, cuma kan tetap aja harus ada pemberian gizi seimbang yang tadi saya bilang. Ya, karbohidrat, protein yang lainnya juga memang harus terpenuhi juga gitu. Berarti, nah itu juga kadang-kadang tuh kalau orang tua yang kekurangan gizi selalu fokusnya anaknya susu. Nah gitu anaknya makanya nggak bagus gitu. Sedangkan susu kan kita tahu cuma sebagai support tambahan gitu. Bukan sebagai suatu bentuk makanan yang utama. Gitu. Makanan utama tetap harus terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang cukup gitu. Nasi, lauk pauk, sayuran. Yang dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna itu, itulah Pak. Gitu, seperti itu. Itu memang sudah konsep dasar yang baik. Gitu. Karena susu cuma menyempurnakan. Gitu. Cuma bukan jadi faktor yang utamanya seperti itu. Jadi nggak perlu susu yang mahal-mahal. Nggak perlu sih Pak. Saya sering banget ditanya gitu, Dok, susu yang bagus yang seperti apa? Waduh, pertanyaan sulit nih kata saya. Kenapa? Belum tentu susu yang paling mahal di dunia pun cocok sama anaknya. Bisa jadi kan namanya masalah rasa, masalah organ pencernaan untuk bisa menerima suatu jenis susu gitu ya. Karena produk olahan bisa berbeda pada tiap manusia gitu Pak. Tiap anak gitu dalam artinya. Jadi memang kita harus tidak ada spesifik yang gimana, Bapak Ibu gimana dari segi cocoknya yang mana, rasa cocoknya ya namanya. Kemudian dari segi ekonomi juga dinilai gitu kan. Kemudian dicocokkan sama, dan anaknya apakah mau minum atau tidak, itu jadi faktor utama. Kalau susu paling mahal terus anaknya nggak mau minum, gimana coba? Nanti saya dimarahin lagi. Ini kata mahal nggak diminum di dok cina gitu. Beli susu ini tapi anaknya nggak mau ya. Itu kan susah juga. Gitu. Oke, itu berarti nggak harus. Yang penting mah itu ya dok ya tadi ya. Keseimbangan tadi Pak. Keseimbangan ya dok. Itu yang penting. Nah oke. Selanjutnya nih dok. Cara mendeteksi dini nih gangguan tumbuh kembang pada anak tuh seperti apa dok? Ya. Pertama untuk tumbuh tadi kan kita sudah tahu parameternya. Biasanya dengan menimbang dan mengukur tinggi atau mengukur panjang badan. Biasanya sih dilakukan kalau pada bayi mah ketika anaknya sering dibawa untuk imunisasi atau vaksinasi. Baik itu di posyandu atau puskesmas ataupun dibawa ke dokter anak. Itu sebagai salah satu entry point buat kita menilai gitu. Kemudian selain kita menilai tadi faktor pertumbuhan pas perkembangan juga kita nilai. Kita menilai kemampuannya anak sesuai dengan usia ya, tadi seperti sudah saya singgung ya Pak ya. Usia 3 bulan dia sudah bisa berbaring. Usia 6 bulan sudah bisa duduk atau belum. Merangkak usia 8 sampai 9 bulan. Berdiri 10 sampai 12 bulan. Nah, itu tuh mulai bisa berjalan usia 12 bulan ke atas. Nah, itu yang kita biasa nilai gitu. Kalau memang tadi saya sudah bilang, itu informasinya ada di buku Pink yang tadi, buku KIA tadi. Jadi semua orang tua di rumah bisa melihat itu, Pak, gitu. Seperti kalau memang merasa, aduh ini anak saya teh kayaknya ada sesuatu nih yang salah nih, silahkan cari pertolongan tenaga kesehatan untuk menilai, membantu menilai, maksudnya seperti itu. Berarti itu dari umurnya bisa dilihat ya bisa dok? Bisa dilihat berdasarkan umur Pak. Nah ketika ternyata di umur 9 mungkin beberapa bulan gitu ya dok ya, yang tadinya harus bisa merangkak, tapi ini udah bisa jalan, itu gimana nih dok? Itu sebenarnya sih ada nggak ya? Mungkin ada yang seperti ya? itu. Ada biasanya itu berhubungan sama IQ biasanya. Kalau IQ-nya bagus, biasanya fase pertumbuhan perkembangannya dalam hal ini akan lebih cepat. Biasanya seperti itu. Ada juga yang ada yang seperti itu ya? Pak. Gitu. Luar biasa. Takutnya ini anak mutan atau gimana? Enggak ya? Enggak. Berarti memang IQ-nya berpengaruh ya dok? IQ berpengaruh. Oke, dok. Kognitif sangat berpengaruh pada buat perkembangan. Oke. Dok, ini kita udah banyak pertanyaan nih dari netizen juga nih. Nanti pertanyaannya dirangkum, tapi kita lihat dulu setelah iklan yang satu ini. Oke. Pak. Nah dok, saya jadi penasaran juga nih, apakah yang tadi anak yang jenius itu hanya dari IQ-nya saja atau ada faktor lain nih dok?
seperti faktor misalkan dari eksternal gitu, misalkan komunikasi atau seperti apa dok? Ada nggak sih dok? Sebenarnya benar juga sih Pak, bahwa memang kalau untuk kemampuan kognitif yang paling berperan adalah IQ. Cuma seiring dengan kemajuan zaman gitu ya, orang menyadari bahwa IQ saja tidak penting. Tidak makanya bukan jadi hal utama maksudnya. Maksud saya itu. Jadi bukan jadi hal yang paling penting dan paling utama, bukan. Tapi ada faktor-faktor lain. Mungkin kalau kita bisa mengenal, pernah mendengar namanya emotional quotient atau EQ, kemudian social quotient atau SQ gitu. Nah, itu juga berperan gitu. Kebayang kan kalau orang yang pinter tapi tidak bisa bersosialisasi sama orang lain. Nah, pasti kan jadi sesuatu yang aneh gitu ya, Pak, yang awkward dan aneh gitu seperti itu. Sedangkan ada orang yang mungkin secara IQ dia tidak bukan sesuatu yang jenius gitu, tapi dia bisa berinteraksi dengan baik sama orang, sosialnya bagus, pengontrolan emosinya baik gitu. Mana yang lebih sukses? Pernah ada beberapa penelitian seperti itu gitu, bahwa IQ saja tidak menjamin untuk orang menjadi sukses, karena EQ dan SQ itu jadi faktor yang juga cukup berperan dalam kasus majunya suatu individu gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti kolaborasi dari IQ, SQ dan EQ tadi dok ya. Tadi intinya mah kuncinya adalah seimbang tadi Pak. Seimbang tadi itu yang susahnya mencapai keseimbangan tadi itu. Iya, yang itu yang sulitnya kita capai itu sekarang ya dok ya. Tapi masih bisa. Bisa diusahakan. Iya, oke. Dok, nih ada pertanyaan-pertanyaan nih dok dari netizen semua nih. Dari Kasifa Anggra ini nih, dok, bayi saya usia 6 bulan belum bisa tengkurap sendiri. Apakah ini masih di batas normal atau ada tanda keterlambatan perkembangan? Oke. Yang ini ya, soal ini dulu ya. Terima kasih buat Kasifa untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya yang pertama harus kita lihat adalah apakah bayinya ini ketika lahir cukup bulan atau tidak dulu Pak. Karena kita mengenal kalau dalam perkembangan kita harus melihat ada usia aktual dan usia koreksi. Kalau anaknya lahir cukup bulan, kita anggap berarti dia usianya adalah sesuai dengan usia aktual. Tapi kan ada anak yang prematur, Pak. Nah, kita harus koreksi dulu usianya. Seharusnya supaya dia harus sesuai dengan yang kenyataannya. Contoh, dia lahir di usia kehamilan 32 minggu. Gitu ya. Anaknya saat ini usianya 6 bulan, contoh seperti ini Kasifa ini. Nah, kita harus melihat apakah dia bisa dibandingkan sama kemampuan anak usia 6 bulan? Tentu tidak. Karena patokannya kita harus kurangi dulu dengan usia koreksi tadi, mencapai usia kronologisnya, baru kita nilai sesuai dengan perkembangan itu dengan usia koreksi tadi. Berarti itu dihitungnya ketika yang lahir ya? Dia lahir dan kita tanyakan dia usia kehamilannya berapa minggu. Kita nilai kan biasanya Pak, ada faktor-faktor fisik dan perkembangan neurologis yang kita bisa nilai untuk melihat anak ini usia kehamilan berapa minggu, seperti itu. Kalau dia memang cukup bulan, nah kalau pada soal Kasifa ini, kalau dia anak cukup bulan saat itu, jelas ini ada suatu tanda keterlambatan perkembangan nih, karena usia 6 bulan harusnya sudah bisa tengkurap dan juga mungkin sudah mulai bisa belajar duduk sendiri, seperti itu. Ataupun diduduk-dudukan tapi dia masih bisa bertahan, seperti itu. Nah, tapi kalau anaknya kurang bulan, contoh tadi saya bilang, usia mungkin dia 30 minggu atau 28 minggu dulunya, ya bisa jadi dia masih normal gitu. Jadi kita harus menilai lagi. Karena belum waktunya ya dok ya? Tadi saya bilang, makanya kita harus koreksi, ukur dulu seperti apa usia. Informasinya harus ditambahkan dulu, seperti itu. Gitu Pak. Ya, siap. Sudah menjawab mungkin ya Kasifa ya? Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Kasifa tadi ya. Kak Sasalbila nih, anakku udah 2 tahun tapi baru bisa ngomong beberapa kata. Ini normal atau perlu stimulasi lebih nih dok? Ini tergantung dulu anak perempuan sama laki-laki satu. Yang kedua adalah ngomong beberapa kata ini, ini ada jumlah minimal suku katanya Pak yang bisa dicapai untuk anak usia 2 tahun ya, gitu seperti itu. Kalau 10-15 suku kata sudah it's okay sih sebenarnya. Tapi kalau memang baru bisa 2-3 suku kata, contoh cuma bisa di luar ayah ibu ya, cuma bisa minta makan, minum misalkan. Nah itu kita harus hati-hati, karena seharusnya sudah bisa lebih daripada itu. Gitu. Tapi kalau sudah bisa nyebut siapa yang lain, kemudian bisa minta suatu barang tertentu, minta mainan tertentu, dan bisa menyebutkannya gitu. Itu sudah termasuk normal biasanya. Nah, hati-hati juga mengenai masalah pelafalan kata, Pak. Sering saya temukan orang tua, ini saya udah bilang, ini Pak, ini ada gangguan bicara nih, contoh nih. Kenapa? Karena mendengar anaknya bisa menyebutkan kata, tapi pelafalannya kurang benar. Contoh kata makan, dia bilangnya matan. Nah, itu matan, juga nyum. Bilang, belum bisa bicara yang jelas. Nah, itu kita harus hati-hati sebenarnya, gitu. Itu walaupun usia 2 tahun, nah takutnya dia memang ada masalah gangguan bicara ekspresif gitu. Nah
Nah, memang tidak baik juga gitu. Memang kayak lucu ya, Pak, ngomong Iya. cadel gitu ya sama anaknya. Jangan membiasakan anak ngomong cadel. Karena Takutnya kan dari orang ngikut. tuanya juga Nah, ya. itu Pak, itu maksud saya tuh. Karena anak mengikuti yang diajak bicara sehari-hari gitu. Karena ada orang tuanya yang pengen biar lucu gitu. Gitu, Ada yang seperti maan, nah gitu. Jadi kan Pak. seperti itu nggak baik sebenarnya Nggak baik, kalau kita ya. dalam fase anak harus belajar bicara ya. Karena Oke. dia harus mendengar pelafalannya yang baik, melihat kita mengucapkan dengan mulut seperti apa, mendengar tadi, dan kemudian dia akan meniru. Itu kan proses bicara seperti itu, Pak. Ya, berarti jangan dilucu-lucuin ya Jangan buat dilucu-lucuin, orang tua ya. Kalau udah saatnya usia anak belajar bicara, kita harus bicara dengan jelas, Dengan pelafalannya jelas, jelas. iya. Gitu. Hati-hati juga terhadap tontonan. Ya, Iya. tadi kita bilang. Nah, itu tontonan Itu juga ya, Dok. Berpengaruh juga ya. Kalau tontonan luar kan bahasanya beda sama bahasa kita. Nah, itu kan Iya. sangat berpengaruh juga buat kemampuan. Tidak semua anak bisa punya kemampuan bicara multibahasa atau multi language. Tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi jangan dipaksakan Jangan bisa dipaksakan. bahasa lain ya, Dok ya. Gitu. Lebih baik bahasa yang Satu dia dulu bisa bahasa. komunikasi. Yang bisa untuk pakai komunikasi sehari-hari dulu, Pak. Iya. Benar sekali. Gitu. Selanjutnya baru bisa lah Iya. yang. Nah, ini stimulasi apa itu nih, Dok? Biasanya tadi nah ini juga harus kita lihat Heeh. bagaimana dengan tidak berbicara itu tadi saya sudah bilang kan bukan cuma satu faktor dia ngomong, dia harus bisa melihat. Dalam hal ini matanya harus bagus satu, sama kontak matanya ada atau tidak. Oke. Itu kan itu penting dalam fase stimulasi juga. Ya kemudian pendengarannya yang sering terjadi ada kotoran, mohon maaf ya, kotoran telinga yang membuat anaknya susah mendengar gitu. Iya. Kadang-kadang sering terjadi seperti itu gitu. Oh, ada kita ya? periksa, ada Pak. Dok, ini anaknya susah bicara gini gitu. Kenapa nih, lihat-lihat dulu kan. Kok dengar suara keras kok gitu, pas lihat, benar kotoran telinga gede gitu dan segala macam. Dibersihin, nah baru dia bisa mendengar dengan baik. Kita latih stimulasi bicara, terapi bicara, bisa mengucapkan dengan bisa baik. ya? Nah, seperti itu Pak gitu. Kadang-kadang juga mungkin ada kelainan-kelainan tertentu yang membuat ada gangguan di kelainan di Nah, telinga. itu kenapa bisa di situ, Dok? Bisa banyak faktor Pak, penyakit-penyakit ya, Oh, iya. infeksi atau mungkin konsumsi makanan yang kurang sehat juga bisa, konsumsi obat-obatan sembarangan juga bisa gitu. Makanya memang nggak boleh sembarangan dalam hal ini ya. Gitu. Makanya ada iklan kan buat anak jangan coba-coba. Jangan coba-coba, benar Pak. Benar sekali itu Pak. Ya biasanya kan kotoran tuh keluar sendiri gitu ya, itu Dok. hati-hati, Pak. Ada beberapa yang juga sengaja masukin, ternyata sampai malah masuk makin dalam. Oh iya. Kemudian ada yang bikin luka, bikin infeksi. Ya kan kasihan kalau pendengarannya rusak nanti. Gitu. Makanya jangan ya itulah. Ya memang nggak boleh coba-coba, benar banget Pak. Ini memang kita harus lihat bahwa ada tadi faktor tadi ya, kontak mata, penglihatan, kemudian pendengarannya apakah bagus atau tidak, dan baru kita lakukan stimulasi bicara. Oke. Tadi kata dokter kan anak yang laki-laki sama perempuan beda nih. Bisa beda pengucapan. Biasa anak perempuan memang lebih cepat sih, gitu. Ada beberapa faktor atau beberapa kasus seperti itu Pak. Nah, ini Kak Sasa bilang nih anaknya perempuan atau laki-laki. Kita nih. juga belum tahu jelas. Belum tahu jelasnya. Jadi harus balik lagi harus ke dokter anak Ya, memang harus dinilai dengan baik gitu. Iya. seperti itu. Oke. Selanjutnya nih dari Katasya. Oke, aku tuh takut banget anakku kurang gizi. Gimana sih cara tahu kalau ASI cukup buat dia? Nah, kalau memang ini biasanya kalau lihat kayak gini kan berarti patokan saya anaknya usia di bawah 6 bulan ya Pak ya? Iya. Ya. Karena kalau di atas 6 bulan kita nggak bisa patokan ASI itu cukup gitu ya. Iya. Kita harus udah ada MPASI dan Iya. segala macamnya. Kalau di bawah 6 bulan, selama ibunya konsumsi makanannya sehat, minumnya banyak, cukup gitu ya maksudnya, dan anaknya ketika menyusui puas, dalam artian setelah menyusu dia puas, dia tidur nyenyak, seperti itu kan puas anaknya, dan pertumbuhan berat badannya tercukupi, perkembangan anaknya baik, itu kita anggap cukup Pak, gitu. Jadi memang sih ini ketakutan yang banyak sekali, sering banget banyak terjadi pada ibu-ibu. Dok, ini kenapa saya takut ASI saya nggak cukup gitu. Ibu lihat aja, saya selalu bilang, lihat anaknya setiap episode menyusui dia puas dan tidur nggak. Kemudian ya tadi timbang berat badan kan kita timbang tiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali mungkin kita timbang, bertumbuh dan berkembang dengan baik nggak nih anaknya. Kalau ya cukup berarti gitu. Nggak usah kita capek-capek pakai susu tambahan dan segala macam. Ya kadang-kadang memang tekanan eksternal tuh penting, banyak banget ya. Iya. Takutnya, nah itu juga tadi yang saya bilang, karena anak lain gemuk, lucu, anaknya mungkin tidak gemuk dan tidak terlalu gemuk gitu ya, jadi dianggap, aduh saya pengen anak segemuk itu. Nah padahal belum tentu gemuk itu sehat dong. Iya, yang tadi kita itu harus lihat ya, kurvanya, tadi kita harus Iya. lihat dong, tumbuh berat badan per usianya, tinggi badan per usianya kita cukup atau tidak. Nah itu kita harus lihat, kita nilai lagi gitu. Oke, dinilai dari anaknya ya, bisa dinilai dari masing-masing. anaknya. Jadi kelihatannya masih muda banget ya Kak Ya. Tasya ini ya. Udah punya anak ya, dari fotonya masih muda ya. Oke, itu yang ASI cukup ya. Ya, itu tadi cukup. Jadi ketika anaknya puas, kemudian pertumbuhan perkembangannya bagus, itu kita anggap cukup.
Seperti itu, Pak. Kalau yang asinya lebih, kasih bapaknya ya? Waduh, bisa dipumping, Pak. Oh, iya. Sekarang kan ibu-ibu tuh banyak yang bekerja ya. Oh iya benar. Jadi kan tadi saya juga dapat kasus seperti itu. Dok, gimana kalau nanti saya kerja? Pumping dari sekarang, Bu, gitu, edukasi. Jadi itu tadi baru umur berapa ya? 2 minggu 1 bulan gitu yang mau bawa anaknya vaksin. Nah, itu kita biasa arahin ke sana. Karena kalau ibu-ibu yang bekerja kan khawatir nih pengen berniat bagus nih, Pak. Anaknya pengen ASI gitu, eksklusif gitu ya. Iya. Mulai dari sekarang, jangan mulai kan nanti ketika sudah mau kerja baru mulai dipumping. Wah, itu terlambat. Biasanya dari sekarang kita sudah harus mulai gitu, seperti itu. Jadi sebelum bekerja ya? Sebelum bekerja, jauh. Jadi ketika anak dari 0 bulan, 1 bulan pun sudah boleh bisa kita tampung untuk pumping, gitu, seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Tempatnya ada khusus nggak sih kalau biasanya harus di freezer, Pak. Jadi dibekukan. Gitu. Dibekukan. Dia bisa bertahan sampai 9 bulan di situ. Dan memang kalau bisa kulkasnya khusus, jangan digabung sama kulkas makanan kita yang lain. Oh iya. Jadi supaya tidak ada kontaminasi. Oke, agar tidak terkontaminasi ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, udah dijawab semuanya pertanyaannya ya? Oke, udah pertanyaannya udah semua keluar nih, Dok. Nanti kita ada video juga nih, Dok. Nanti dokter bisa tanggapi nih video-video yang rame di media sosialnya. Iya. Siap. Tapi sebelum itu seperti biasa kita ada iklan dulu ya. Oke. Nah, Dok, ini ada video-video di media sosial nih, bisa ditayangkan dulu nih videonya nih. Oke, saya harus lihat juga nih ya. Oke. Yang pertama nih. Sedih banget lihat Siti Bayi awalnya merespon saat diajak komunikasi, tapi seiring berjalannya waktu kurang merespon dan ternyata baru tahu kalau dia terkena mikrosefal. Naon ieu teh, Dok, mikrosefal ya, Dok ya. Mikrosefal ya. Kalau dari arti katanya mikro itu kan kecil ya, sefal itu maksudnya ukuran kepala, Pak. Oke. Jadi mikrosefal itu maksudnya ukuran kepalanya kecil. Nah, kalau kayak gini ini juga mungkin kasusnya kita kurang tahu pasti ya, Pak ya. Jadi kita harus melihat sebenarnya kalau kasus-kasus mikrosefal itu kalau pada anak yang biasa disering bawa di vaskes gitu ya, Pak ya. Seharusnya tidak akan mungkin tidak mudah untuk tidak terdeteksi gitu loh, Pak. Karena apa? Pengukuran lingkar kepala adalah salah satu yang kita lakukan ketika anak itu melakukan vaksinasi. Jadi kita kan mengukur berat badan, tinggi badan, ukur lingkar kepala juga seperti itu. Umur segitu lingkar kepala. Itu kan bisa dicocokin pakai ada kurvanya, ada tabelnya yang khusus gitu. Seperti di video ini ada tabelnya ya, Pak ya. Mungkin kelewat mungkin ya, Dok, yang nggak pernah ke paskes atau seperti apa? Itu bisa jadi. Ada juga yang mungkin tidak kelewat karena tidak dibawa ke paskes gitu. Seperti itu. Atau mungkin ya ada beberapa nakes juga yang tidak menganggap ini suatu hal yang penting. Memang tantangan banget, Pak, dalam masalah tumbuh kembang ini gitu. Karena makan waktu. Jadi memang ada beberapa ya udah suntik terus udah vaksinasi beres. Padahal kan tadi kita harus menilai tumbuh kembang. Jadi memang untuk kadang-kadang apa ya? Kalau pasien lagi banyak gitu kan, gimana sih caranya bisa menilai semua sambil gitu, Pak, sambil ngobrol sama orang tua, kita juga mengamati anak, kita melihat anaknya sudah sampai mana, gitu seperti itu. Gitu. Kita melihat kontak matanya bagus tidak, kita melihat juga bagaimana dia berespon dengan apa yang kita katakan, ajak main, ajak gimana, itu kan melihat salah satu juga cara kita melihat tumbuh kembang anak juga. Sama tadi pengukuran ini saya bilang jadi masalah gangguan pertumbuhan ya, berarti ini dalam hal ini mikrosefal tuh ya. Seperti itu sih, Pak. Nah, itu kalau ketika datang ke paskes itu diperiksanya di tinggi badan tadi ya, berat badan sama lingkar kepala itu di nakesnya atau di dokternya ya, Dok? Bisa di nakes, bisa di dokter, Pak. Oke. Gitu. Kadang-kadang juga memang kalau saya nggak yakin ini dengan ukurannya, masa sih mikrosefal misalnya kita cocokin, kita ukur ulang biasanya jadinya. Gitu. Kita ukur ulang memastikan gitu seperti itu. Kemudian melihat juga tadi kemampuannya. Karena memang mikrosefal berhubungan dengan perkembangan, Pak. Ya, jadi anak dengan mikrosefal perkembangannya biasanya terlambat. Seperti itu. Jadi memang ini adalah satu faktor yang kita harus nilai juga. Seperti itu. Oke. Ini makanya mungkin kita ceritanya kurang lengkap ya di dalam kasus ini ya. Gitu. Kenapa nih mikrosefalnya terdeteksi usia berapa, kemudian juga bagaimana riwayat sebelumnya, gitu kan kita harus tahu tuh biasanya tuh. Padahal awalnya karena diajak komunikasi ya, tidak bisa merespon ya. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya bilang kan, kita ajak anak main, kita harus lihat responnya gimana. Kalau dia tidak berespon dengan baik, sudah curiga nih dokter anak nih biasanya nih, ada apa nih gitu. Kita kan pemeriksaan lebih teliti lagi, seperti itu, Pak. Oke, video selanjutnya. Nah, ini usia 1,5 tahun ya, Pak ya. Kurang dari 2 tahun mulai muncul flapping. Sering muncul saat sedang takut atau cemas. Sudah 1,5 tahun masih muncul flapping. 1 tahun masih flapping. Nah, ini apa ini, Dok? Apalagi nih? Flapping itu tadi hand. gerakan gini, gerakan tangan. Seperti itu flapping. Ada ya? Ada. Tapi hati-hati nih. Seringkali memang orang merasa bahwa flapping itu tanda autisme gitu seperti itu. Padahal kita harus lihat dulu
usia berapa anaknya. Ya. Nah, karena itu masih bisa mungkin terjadi pada anak usia 2-3 tahun, Pak. Ya, jadi tidak berarti bahwa anak flapping itu selalu autisme. Kita biasanya melihat autisme itu bukan cuma dari flapping, dari hal-hal lain. Kontak mata tuh yang paling penting sebenarnya. Kontak mata anak itu ada atau tidak. Kemudian perilakunya seperti apa, hiperaktifnya seperti apa gitu. Memang tantangan tersendiri sih Pak untuk masalah ini gitu. Karena memang kalau orang yang tidak masalah pengalaman ini Mbak ya untuk melihat ini suatu autisme, apakah ini bukan autisme cuma perilaku hiperaktif, itu juga biasanya dari pengalaman gitu seperti itu. Memang ada yang bidang khusus keahlian, tapi termasuk kalau saya dalam hal ini dokter anak ada bidang khusus namanya subspesialis neuropediatri namanya. Itu mempelajari khusus tentang hal seperti ini. Atau juga dokter-dokter tumbuh kembang anak juga memang mereka bisa berkolaborasi untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Bikas harap ya tadi neuro gitu neuropediatri ya. Dia belajar tentang neurodevelopmental Pak. Jadi tumbuh kembang secara neurologis itu seperti apa gitu. Ya, jadi memang ini tidak selalu ya, anak 2 tahun bahkan sampai 3 tahun tuh masih muncul, masih bisa. Tapi kan tadi kalau kita lihat ini saya lihat anaknya bisa berkonsentrasi dengan, tapi ini nggak baik nih sebenarnya nonton TV tuh. Iya. Jangan lama-lama gitu ya. Iya. Di bawah 2 tahun kita tidak boleh memperkenalkan. Terus kita lihat tadi kayaknya kalau dia diajak main sama ibunya ini lagi dimanjak-manjak sama ibunya nih. Masih kontak dengan baik kalau merespon ya. Respon. Iya. Fokusnya baik. Belum tentu anak autis kalau kayak begini. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi itu harus kita lihat sih. Nah itu dari Bini Bang Kibo ya. Jadi anaknya TikTok belum ya banyak yang memang ya. Saya juga banyak ya. banget pertanyaan dari ibu-ibu yang lihat TikTok gitu Pak. Iya. Berarti emang banyak banget itu. Banyak banget informasi. Nanti di kepala pasti muncul flapping hands. Makanya harus bisa diluruskan nih informasi yang kurang benarnya ya Pak ya. Nggak semua anak seperti itu ya Dok ya? Nggak semuanya seperti ini kita anggap sebagai suatu kelainan, makanya kita harus pantau lagi. Pantau lagi di dokter anak. Ya, betul. Oke, di fasilitas kesehatan terdekat ya. Ya. Oke, video selanjutnya. Titi, hari ini anakku terapi wicara pakai fluid, ternyata anakku nggak bisa meniup. Nah, terapi wicara nih, apa nih Dok? Terapi wicara itu biasanya kita berikan buat anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara tadi Pak. Nah, memang salah satunya anak keterlambatan bicara itu berhubungan sama otot-otot mulut dan pipi. Nah, makanya ketika dia tidak bisa meniup ini, saya anggap berarti dia ada gangguan nih. Di pipi, otot pipi sama otot mulutnya. Dia tidak bisa meniup. Nah, gitu. Jadi ada beberapa pelafalan khusus yang membutuhkan itu gitu. Contoh gitu. Atau mungkin kita juga tahu kasus-kasus tidak cadel yang huruf R. Nah, itu hati-hati, takutnya ada kelainan anatomi di mulut, Pak. Harus dilihat, ada namanya tongue tied gitu ya. Kita harus ngelihat, kalau ada tongue tied-nya memang benar anaknya kan susah ngucapin huruf R gitu loh, misalkan. Harus ditindak dulu tongue tied-nya baru bisa. Karena tongue tied itu bisa dari awal sih bisa menyebabkan gangguan minum gitu. Bahkan tapi kalau yang ringan kan kadang-kadang tidak terdeteksi gitu ya, seperti itu. Tapi ini salah satu kalau meniup itu adalah untuk kemampuan otot mulut dan pipi dan untuk melatih anak bicara seperti itu. Terapi bicara tadi ya Dok. Nah tadi Dok saya bingung juga, tongue tie itu apa Dok? Bagian dari mulut atau? Kelainan di anatomi ya, kita bilang ankyloglosia. Jadi selaput di bawah lidahnya itu panjang sampai ke mendekati ujung lidah. Seharusnya kan tidak boleh. Ya. Jadi kayak mengikat lidah gitu. Lidahnya kan jadi nggak bisa. Kalau kita mengucapkan huruf R itu kan lidah harus ke atas, harus bergetar. Nah ketika dia ada tongue tied dia terganggu di situ, pergerakannya terganggu. Nah itu kan kayak gitu. Ini contoh nih, otot mulutnya kurang bagus nih, dia nggak bisa bicara dengan lafal jelas. Terapinya gitu, meniup. Gitu. Itu bisa dioperasi atau gimana? Kalau tongue tied kita bisa tindakan, tapi kalau ini mah enggak, kita latih terus. Kalau kayak pada video ini kan dilatih, makanya suruh meniup peluit, atau meniup balon, biasanya juga kita bisa. Jadi mungkin yang membuat anak tertarik, ini kan kita lihat peluitnya tuh ada warna kuning, pink gitu ya, tertarik gitu ya. Ada kincirnya gitu kincir. Kalau balon kan juga disuruh tiup balon, wah balonnya besar, dia senang bisa main balon gitu, seperti itu. Mungkin orang tuanya juga harus mempraktekkan. Mempraktekkan, benar Pak. Memang harus dipraktekkan, ditunjukin seperti itu. Takutnya kan nggak dipraktekkan sama orang tua, jadi memang sih biasanya saya pun selalu berpesan sama orang tua ketika anak-anak menjalani terapi, kan terapi mah paling cuma 2 kali seminggu, 1 sampai 2 kali seminggu di rumah sakit gitu ya. Minta PR sama terapisnya gitu, saya bilang minta PR-nya, terus belajar di rumah apa ini PR-nya minggu ini apa. Minggu depan minta PR lagi apa. Jadi supaya terstimulasi dengan baik anak di rumah gitu juga. Supaya bisa lebih cepat untuk mengejar ketertinggalannya. Seperti itu. Minta PR ya sama terapis atau sama dokternya mungkin ya. Sama biasanya kan kalau terapi ini kan sama khusus terapis bicara khusus. Iya.
Gitu. Jadi memang ada profesinya khusus Pak untuk terapi-terapi seperti ini tuh. Gitu. Di kita juga ada beberapa. Cuma mungkin ya tidak semua rumah sakit bisa memprovide terapi-terapi ini dengan baik dan lengkap gitu ya. Karena fasilitas kan memang harus disiapkan dengan baik seperti itu. Oke. Ya. Gitu, Pak. Jadi harusnya minta PR ya dok ya? Ya minta PR. Kalau mungkin ibu-ibu di sini yang menonton anaknya juga sedang menjalani terapi ya, Pak ya. Jadi jangan lupa minta PR. Apa yang saya bisa lakukan di rumah? Gitu. Jangan karena lihat di stimulasi sosial yang media baik ya. adalah berulang, berulang dan kalau bisa tiap hari lebih baik lagi buat mereka. Oke. Nah itu dok. Podcast kita sudah selesai nih dok. Wah udah selesai nih. Iya. Kerasa juga waktunya. Nggak kerasa ya dok. Udah tadi 3 jam cerita ngobrol. soalnya. Oke dok. Nah itu tentang tumbuh kembang anak ya, sahabat unggul semua. Dokter terima kasih atas penjelasannya nih yang sangat informatif. Semoga ini informasinya bermanfaat nih buat sahabat unggul di rumah. Nah saya penasaran nih dok. Dokter di RS Unggul Karsa Medika nih jadwal prakteknya jam berapa aja nih dok? Kalau di sini memang saya praktek Senin sampai Jumat itu sore, tiap sore Pak. Dari jam 3:30 sampai jam 5:30 sore. Kemudian di hari Sabtu pagi jam 8 sampai 9:30 seperti itu. Nah ini enak nih ke Dokter Desmondnya, jadi orang tuanya yang bekerja bisa mampir dulu. Ya kebetulan juga memang jadwalnya baru bisa seperti itu Pak. Oh iya. Oke deh, mudah-mudahan kedepannya di RS Unggul Karsa Medika ada klinik apa ya, tumbuh kembang khusus ya Pak ya? Yang khusus ya dok ya? Cita-cita kita seperti itu sih Pak, semoga bisa ya dari tadi fasilitas bisa kita bantu lengkapi juga, dan SDM-nya bisa kita lengkapi juga. Karena ini kan kolaborasi ya Pak, nggak bisa cuma satu pihak aja gitu. Oke, siap. Oke, sahabat unggul, sampai segitu aja podcast kita. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak.